jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan, selamatnya nggak kedengaran ya. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Selamat buat Patris, Ibu Deborah. Selamat jadi bapak dan ibu. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca berganti-gantian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar, dan akan memberikan kau bangsa membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu berdoa saja begini dan waktu yang bersama-sama dengan Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan dari itu sampai ke suatu tempat pada kakinya, yakni orang Kanaan waktu itu orang Kanaan minum. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ membuat mesbah bagi dia memasang temannya dari sebelah barat lain dan lain sebelah lalu dia mendirikan di situ mesbah bagi dia. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jemaat yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema iman yang diwujudkan dalam kebersandaran kepada Allah. Iman yang diwujudkan dalam kebersandaran kepada Allah. Jemaat yang kekasih, seringkali banyak khotbah yang diambil daripada teks ini, tapi seringkali penekanannya hanya kepada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mengapa? Karena banyak orang hanya menitikkan hidup mereka, menekankan hidup mereka hanya kepada berkat yang dituntut daripada Allah itu sendiri. Maka mereka katakan, wah, Abraham luar biasa. Abraham adalah seorang pribadi yang sungguh diberkati luar biasa. Tapi saya mau katakan buat kita, betul, Abraham adalah seorang bapa yang luar biasa, yang sungguh-sungguh mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Allah. Tapi mari kita melihat siapa itu Abraham. Abraham adalah seorang pribadi yang disegani oleh 3 agama besar. Apa itu? Yang pertama, Yahudi. Yang kedua, Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Yang ketiga, Islam. Mengapa? Karena kita melihat ketiga agama ini adalah agama wahyu, sedangkan agama yang lain adalah agama non-wahyu. Semua agama wahyu
sungguh menjunjung tinggi Abraham. Mengapa mereka menjunjung tinggi Abraham? Karena dari 3 agama besar ini, semua kitab suci mereka menekankan bahwa Abraham adalah bapa segala orang beriman. Ketiga agama ini yang memiliki kitab suci, memiliki penekanan bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Maka otomatis Abraham adalah seorang pribadi yang sangat menjadi berkat besar. Tidak hanya bagi orang Kristen, tidak hanya bagi orang Yahudi, tapi juga bagi orang Muslim. Jemaat Tuhan yang kekasih, tidak hanya dalam penekanan jangkauan hidup Abraham menjadi berkat, tapi kita melihat dalam relasi dia dengan Tuhan. Abraham adalah seorang pribadi yang luar biasa. Oleh karena Allah Yahweh sering menyebut namanya. Bukan hanya Allah Yahweh, tapi seringkali dia memperkenalkan namanya kepada bangsa Israel. Dengan nama apa? Aku ini Allah Abraham. Aku ini Allah Ishak. Aku ini Allah Yakub. Dia tidak akan mungkin menyebut aku ini Allah Ishak, aku ini Allah Yakub, kalau dia tidak mulai dengan apa? Allah Abraham. Mengapa dia mulai daripada Allah Abraham? Karena covenant atau perjanjian Allah itu dimulai dengan Abraham. Betul ya? Dia tidak hanya menyebut dirinya adalah Allah Abraham. Allah tidak hanya menyebut dirinya Allah Abraham, tapi selanjutnya ada satu janji berkat Allah, yaitu tanda perjanjian itu dikaruniakan bagi Abraham. Betul ya? Dan ini janji daripada Allah. Tidak hanya itu, satu berkat yang lebih besar daripada itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah, itu lahir daripada keturunan siapa? Abraham. Maka Abraham adalah bapa segala orang beriman dan bapa segala orang yang menjadi berkat. Karena tidak ada satu pribadi pun yang mendapatkan janji berkat seperti itu dan hidupnya telah menjadi berkat seperti itu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita hanya fokus kepada kebesaran Abraham, kalau kita hanya fokus kepada kehidupan Abraham yang diberkati oleh Tuhan, maka saya percaya kita bisa salah mengerti tentang Abraham. Tapi mari kita boleh melihat semua janji itu, semua hidup yang menjadi berkat itu dimulai dengan satu kehidupan yang dibuktikan dengan kebersandaran Abraham kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita melihat bukti yang pertama Abraham bersandar pada Tuhan. Kita baca ayat yang pertama. Yang bawa kitab, mari kita baca sama-sama. Yang tidak bawa kitab, silakan menghafal sama-sama. Ayat yang pertama, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mungkin kita akan berpikir begini, loh kenapa Tuhan harus panggil dia? Yahweh, Allah harus panggil dia keluar daripada tanahnya, dari Ur Kasdim. Kenapa Tuhan tidak pakai dia untuk menjadi berkat di tengah-tengah Ur Kasdim? Mengapa Tuhan panggil dia harus keluar daripada Ur Kasdim? Bukankah hidup menjadi berkat adalah menjadi berkat bagi orang yang tidak mengenal Allah? Dan hidup yang menjadi berkat harus menjadi berkat mulai dari mana? Apa kata Tuhan Yesus pada murid-murid? Mereka harus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke mana? Ujung bumi. Tapi di sini Tuhan tidak pernah memulai Abraham daripada Ur Kasdim. Betul ya? Tuhan tarik dia keluar dari rumah bapaknya, dari negerinya, dari sanak saudaranya. Tuhan suruh keluar, pergi. Pertanyaannya, mengapa Tuhan melakukan hal ini? Mengapa Tuhan harus melakukan hal ini? Jawabannya adalah Tuhan mau lihat sejauh mana kebersandaran daripada Abraham pada Tuhan. Dan salah satunya adalah Tuhan mau supaya Abraham tidak lagi bersandar pada keluarga, Abraham tidak lagi bersandar pada negerinya, Abraham tidak lagi bersandar pada sanak saudaranya. Mengapa? Daerah Ur Kasdim adalah salah satu kota yang ada di daerah Mesopotamia, memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan saudara dan saya perhatikan, kalau saudara mempelajari tentang religi, barang-barang religi Kristiani,
Maka salah satu yang sering kali ditonjolkan adalah penemuan tentang penggalian daerah Ur-Kasdim, dan di situ ditemukan logam-logam mulia, emas-emas mulia yang dibuat berdasar seperti dibuat patung-patung domba dan patung-patung binatang yang akhirnya itu disembah. Dan logam itu adalah logam yang mulia yang sudah diukir begitu rupa indahnya. Artinya apa? Negara Ur-Kasdim, daerah Ur-Kasdim, kota Ur-Kasdim bukan kota yang main-main, kota yang makmur, kota yang besar, kota yang jaya. Di tengah-tengah kejayaan itu, Tuhan menarik Abraham keluar. Abraham keluar. Dan saudaraku, kalau kita melihat status daripada Abraham, banyak teolog menafsirkan bahwa Abraham bukan hanyalah orang yang kaya, tetapi Abraham bisa saja dikatakan seorang yang memiliki pengaruh dan kuasa seperti raja di tanah Ur-Kasdim. Mengapa saudara banyak penafsiran seperti itu? Karena itu bisa dihubungkan dengan konteks di mana Lot ketika berada dalam Sodom dan Gomora, kemudian ada bangsa-bangsa lain yang datang menghantam Sodom dan Gomora, kemudian Lot bersama dengan keluarganya ditawan. Betul. Ketika Lot dan keluarganya ditawan, berita itu sampai pada Abraham. Apa sikap daripada Abraham? Biar aja lah. Lu yang milih Sodom dan Gomora, lu yang mengkhianati saya. Seharusnya saya yang milih sana, kan itu lebih makmur. Tapi aku kasih kesempatan lo kau pilih itu risikonya. Apakah Abraham bilang begitu? No. Abraham pimpin pasukannya 318 orang. Mereka pergi dan menghantam kerajaan yang sudah mengalahkan Sodom dan Gomora. Dan dia mengalahkan kerajaan itu. Dan dia membawa kembali Sodom, membawa kembali Lot, keluarganya, dan semua kekayaannya. Kalau dia bukan seorang yang luar biasa, yang ditafsirkan bisa saja sebagai seorang raja, mana mungkin dia bisa memimpin hanya 318 orang untuk datang menyerang akan kerajaan tersebut yang sudah menang terhadap Sodom dan Gomora, dan akhirnya dia menang. Dia pasti punya posisi yang luar biasa. Maka ada beberapa penafsir yang mengatakan dia tidak hanya orang kaya, tapi mungkin dia adalah seorang raja juga yang ada di Ur-Kasdim. Berarti sebenarnya dia sudah settle. Dia sudah punya segalanya. Apalagi ditunjang dari keluarga. Papanya seorang yang terhormat. Tapi saudaraku, tidak hanya itu. Papanya adalah seorang pribadi yang membuat patung berhala. Dan papanya pun adalah penyembahan berhala. Penyembah berhala. Maka saudaraku, kita melihat mengapa Tuhan membawa Abraham harus keluar daripada Ur-Kasdim. Karena hal yang pertama, orang yang bersandar kepada Tuhan, dia harus berani mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Harus mengambil keputusan dalam hidupnya. Kalau orang Kristen boleh mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, mari kita boleh mempertanyakan kekristenan kita itu sejati apa tidak. Lahir daripada orang tua Kristen itu tidak menjamin kita menjadi orang Kristen. Amin itu. Lahir dari kandungan mama sebagai orang Kristen belum tentu itu menjamin kita orang Kristen. Kalau lahir dari kandungan ibu menjamin kita orang Kristen, maka seharusnya ketika kita lahir bunyinya bukan oe oe oe, tapi harus bunyinya haleluya. Karena lahir dari orang Kristen itu sudah menjamin kita punya identitas orang Kristen. No. Ketika Nikodemus datang sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak lahir kembali, maka kamu tidak layak. Jangankan masuk surga, lihat surga saja tidak. Maka di sini tuntutan keputusan pribadi, panggilan mengikut Tuhan, panggilan percaya pada Tuhan, itu bukan panggilan komunal. Panggilan percaya sama Tuhan, itu bukan panggilan untuk semua orang. Dan bukan keputusan semua orang. Tapi itu keputusan pribadi demi pribadi. Amin itu. Maka jangan pernah berkata begini, aduh Pak Pendeta, dari nenek moyang tergoyang-goyang, kita peoma sudah Kristen. Kita peoma sudah Kristen. Jadi pasti kita masuk surga. No. Bicara tentang Kristen itu bicara keputusan pribadi. Amin itu ya. Jadi mau papa kita berbusa-busa mengikut Tuhan, busa-busanya dia tidak akan pernah menyelamatkan kita kalau kita tidak ambil keputusan. Nah, jemaat Tuhan dikasih. Mengapa? Karena Tuhan mau Abraham harus meninggalkan berhala. Tuhan mau Abraham meninggalkan zona nyamannya.
Dan di sana dia membuktikan kebersandarannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Abraham melakukan itu atau tidak? Kita baca ayat 4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan apa? Ya, jadi di sini ada ketaatan, ada keputusan yang diambil oleh Lot sendiri. Dan saudaraku, dalam keputusan Lot ini ada 2 hal yang dia harus ambil di sana. Yang pertama, keputusan untuk meninggalkan masa lalunya. Tapi yang kedua adalah keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin itu. Jadi keputusan untuk meninggalkan masa lalunya. Banyak orang menjadi orang Kristen, mengklaim aku sudah Kristen loh Pak, aku sudah ada Kristen loh, aku berdoa loh. 1 hari 3 kali loh, saya sudah berdoa, bangun pagi, makan dan juga tidur. Aku sudah Kristen. Tapi kadang Kristennya masih campur bau dengan kehidupan yang lain. Tidak ada keputusan untuk meninggalkan masa lalu. Tidak ada keputusan untuk meninggalkan hidup yang lama. Kekristenan tidak boleh hidup dalam sinkretisme. Sinkretisme artinya apa? Saya Kristen, tapi kalau orang bilang menyembah berhala ikut juga, mau bikin itu juga ikut juga, mau bikin ini ikut juga. Tidak boleh seperti itu. Kekristenan harus mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan masa lalu. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk meyakini menjadi hamba Tuhan. Itu kelas 5 SD. Maka saudaraku Yohe, ketika minggu kemarin kami sempat ngobrol, dia tanya sama saya, Bapak, kenapa Bapak mau jadi pendeta katanya? Saya pikir pertanyaan yang bagus dan saya harus menjelaskannya. Walaupun kami dua tertatih-tatih dengan bahasa, dia bahasa Indonesia juga sudah cukup bagus, saya bahasa Jepangnya hampir tidak bagus. Dan saya menjelaskan bahwa saya meyakini menjadi hamba Tuhan itu kelas 5 SD. Dan papa saya sudah meyakini bahwa dalam doanya bimbingan dia meyakini bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi keputusan saya untuk mengambil keputusan akhir untuk menjadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Karena selesai saya SMA, saya diperhadapkan pada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, om saya, saudara daripada mama saya, menginginkan supaya saya harus masuk ke angkatan laut. Ternyata saudara dari papa saya mengizinkan saya, merindukan saya untuk masuk ke angkatan udara. Dan ada posisi-posisi yang mereka sediakan katanya. Tapi tante saya yang ada di Kalimantan, di Jawa, dia adalah seorang hamba Tuhan. Dan dia juga mengumuri kalau bisa dari keluarga kami ada yang menjadi hamba Tuhan. Dalam posisi seperti itu, saya harus mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan, saudara tahu, saya berusaha untuk tidak mengecewakan keluarga. Dan saya datang untuk tes angkatan laut. Ternyata tinggi saya tidak cukup. Saya hanya 164. Ternyata harus 100 berapa itu? 165 ke atas lah, atau 170 ke atas. Saya nggak masuk. Iya. Begitupun angkatan laut tadi dan angkatan udara. Akhirnya dengan itu, saya boleh sungguh lagi melihat ini semua rencana Tuhan. Jadi ini bukan pelarian, tapi itu cara Tuhan. Karena saya tidak mau mengecewakan keluarga. Tapi apa yang terjadi? Keluarga bertanya kalau bisa saya tidak usah jadi hamba Tuhan. Mengapa? Karena keputusan saya sekolah teologi tidak di Kupang, tapi saya mau sekolah teologi di luar Kupang. Tapi papa saya dan mama saya punya tekad. Kalau kamu keluar sekolah teologi di luar, tidak di Kupang, kami tidak kenal engkau. Kenapa? Karena papa mama saya punya konsep. Yang masuk surga itu hanyalah gereja Gemit dan sekolah teologi yang ada di Gemit. Jadi kalau saya sekolah teologi di luar Gemit, gereja masih Injil di Timur maksudnya, maka tidak mungkin saya masuk surga. Saya dianggap sesat. Tapi apa yang terjadi? Saya ambil keputusan dan saya katakan pada mama saya harus keluar dari sini. Dan saya akan pergi untuk sekolah teologi. Puji Tuhan dalam doa saya. Ternyata om sama tante saya yang biasanya cuti tidak ke Kupang. Mereka waktu itu ambil keputusan untuk datang ke Kupang. Dan akhirnya ketika mereka kembali ke Jawa, mereka membawa saya ke sana.
Ketika mereka berbicara pada keluarga untuk membawa saya, apa tanggapan keluarga saya? Mereka katakan, silakan kamu pergi, tapi jangan berharap 1 sen pun kami berikan buat kamu. Silakan kamu siapkan pakaian sendiri, kamu berangkat. Saudaraku, kalimat itu membuat saya menangis. Mengapa? Karena waktu saya berangkat, saya hanya pakai 1 kaos oblong, 1 celana yang bagian belakang itu sudah dijahit karena robek. Dan saya pakai sendal jepit. Saya bawa uang pada saat itu 6.000 rupiah. Dan saya taruh pakaian saya itu di kantong, bukan kantong plastik, kantong yang ada apa itu dibuat dari kertas. Saya masukkan di dalam, saya bawa lagi baju 1, celana 1. Saya berangkat. Ketika saya berangkat, keluarga besar saya mengatakan, kamu silakan pergi, kamu tidak akan pernah jadi orang. Saya dalam hati, saya orang sekarang. Ada keputusan saya harus ambil. Dan saya bersama dengan rombongan kebaktian tahunan nasional yang ada di Batu Malang. Kami mengikuti kebaktian tahunan nasional. Kami berangkat dengan kapal Kelimutu. Di atas kapal Kelimutu saya harus mengambil sebuah keputusan lagi. Keputusan apa itu? Keputusan pertama, saya harus meninggalkan keluarga, walaupun keluarga tidak bersedia melepaskan saya. Tapi keputusan yang kedua, kebiasaan saya itu adalah kapal api. Apa itu namanya? Bukan kopi kapal api, apa namanya? Ngerokok, gitu ya. Pendeta di bawah YPPI, pendeta di bawah sekolah interdenominasi yang saya sekolah, tidak boleh membawa kereta api kemana-mana. Artinya bahwa tidak boleh merokok, tidak boleh minum mabuk, dan lain sebagainya. Pada saat itu saya adiksi sekali dengan rokok. Tapi puji Tuhan, malam itu saya membeli salah 1 bungkus rokok yang mungkin mereknya saudara tahu, yaitu Ji Samsu, Jiwa Sampai Surga. Dan saya isap habis itu selesai. Dan saya katakan begini, Tuhan, itu yang terakhir. Dan saya tidak mau lagi terikat dengan hal ini. Dan apa yang terjadi? Sampai saat ini, kalau saya dekat orang merokok, itu rasanya ingin memuntah. Itu keputusan yang saya harus ambil. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat bahwa hidup ini menjadi orang Kristen harus ada keputusan. Keputusan meninggalkan masa lalu, keputusan untuk menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang hanya ikut karena keturunan, yang hanya ikut oleh karena orang tua Kristen. Tapi Tuhan mau supaya kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita berkaitan dengan masa lalu kita. Abraham tidak mau terikat oleh penyembahan berhala orang tuanya. Abraham tidak mau terikat dengan kenyamanan yang ada di Ur Kasdim. Abraham tidak mau terikat dengan kebergantungan kepada saudara-saudaranya. Maka ketika Tuhan bilang keluar, dia ambil keputusan untuk keluar daripada zona nyaman itu sendiri. Maka bagi seorang hamba Tuhan, hal yang terindah dalam hidupnya adalah bukan kenyamanan hidup. Tapi hal yang terindah bagi seorang hamba Tuhan adalah ketika dia sudah nyaman, Tuhan tarik keluar dari kenyamanan, masuk ke dalam sebuah pergumulan pelayanan. Itulah pimpinan Tuhan. Karena kenyamanan hidup itu bisa menghancurkan iman seorang hamba Tuhan. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat Abraham taat sama Tuhan, mengambil keputusan untuk keluar daripada tanah tersebut sebagai bukti sebuah keputusan secara pribadi. Mengapa keputusan pribadi? Karena panggilan itu panggilan pribadi. Nah, ini saya mau tekankan, saudaraku, ada beberapa sekolah teologi yang ada di Indonesia yang sudah diracuni dengan konsep-konsep teologi yang liberal. Di mana salah satu tokoh teolog yang sungguh-sungguh disegani saat ini dan beberapa teologi di Indonesia yang saudara kenal, mungkin saudara kenal, itu yaitu Karl Barth. Karl Barth, dia memiliki pemahaman teologi yang luas, namun ada beberapa pemahaman yang keluar daripada kebenaran. Salah satunya adalah begini, dia tidak mempercayai namanya panggilan pribadi dan keputusan pribadi. Di mana Allah memanggil kita secara pribadi dan Allah menuntut keputusan pribadi. Menurut Karl Barth tidak. Menurut Karl Barth adalah yang mendapatkan panggilan itu Yesus. Karena dia taat kepada Bapa, mati di atas kayu salib. Maka semua orang percaya pada Yesus. Mereka harus percaya pada Yesus karena Yesus sudah mendapatkan panggilan itu.
untuk boleh sungguh menyelamatkan kita. Maka ketika kita tidak perlu ambil keputusan, tapi kita sudah lahir sebagai orang Kristen saja, kita sudah memiliki kepastian menjadi orang percaya. Saya mau katakan, apakah betul seperti itu? Kalau betul seperti itu, Tuhan tidak pernah bicara sama Nikodemus. Kalau kamu tidak lahir kembali, jangankan masuk surga, lihat surga saja tidak. Siapa Nikodemus? Dia seorang Farisi yang luar biasa. Kitab Pentateuch, kitab Talmud, Mishnah, semuanya sudah dijalankan dengan baik. Siapa Nikodemus? Dia pemimpin agama Yahudi. Dia memiliki standar-standar kebenaran untuk mengadili seluruh perkara-perkara orang Yahudi. Tapi ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Kamu harus ambil keputusan untuk menjadi pribadi yang lahir baru. Artinya apa? Di hadapan Tuhan, panggilan pribadi dan keputusan pribadi adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat, kalau kita lahir dari keluarga Kristen, tapi kita belum mengambil keputusan secara pribadi di hadapan Tuhan, mari kita boleh sungguh lagi mengintrospeksi diri, supaya kita mengambil keputusan secara pribadi di hadapan Tuhan. Sekali lagi, lahir dari keluarga Kristen itu tidak menjamin kita otomatis dapat tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan membutuhkan satu keputusan pribadi. Dan tidak hanya kita memiliki kepastian keselamatan, tapi selanjutnya adalah ketika kita percaya ambil keputusan ikut Tuhan, hal yang kedua adalah kita harus ambil keputusan untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Amin itu. Hidup berbeda dengan dunia ini. Dan di sana kita boleh sungguh lagi sadar, saya ini sudah mengasingkan diri dari dunia. Bukan berarti kalau begitu mari kita tinggal di biara-biara, bukan itu maksud saya. Tapi Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Kamu tidak boleh sama dengan dunia ini. Kamu harus mengalami pembaharuan budi. Sehingga hidupmu tidak sama dengan dunia ini. Mengapa Abraham tarik keluar? Supaya hidup Abraham berbeda dengan dunia yang ada di Ur Kasdim. Karena dia sudah taat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita campur baur. Identitas kita Kristen, tapi hidup kita tidak Kristen. Jangan sampai identitas kita Kristen, tapi hidup kita tidak Kristen. Tapi mari kita melihat, identitas kita Kristen, maka hidup kita pun harus Kristen. Maka saya tidak hanya menekankan, kembali lagi khotbah saya beberapa yang lalu, tidak hanya menekankan religiusitas, tapi saya ingin menekankan spiritualitas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi itu harus dimulai dengan keputusan-keputusan pribadi dalam hidup kita. Saudara tahu pendeta Yusuf Roni, ya, sering disebut dengan Abuna Kam Yusuf Roni. Beliau punya gereja itu gereja Kemah Abraham. Beliau dulu adalah pribadi yang tidak mengenal Tuhan, dan beliau juga adalah pemimpin kelompok yang merusak akan gereja-gereja yang ada di sekitar wilayah jauh. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk percaya sama Tuhan. Ketika dia mengambil keputusan percaya sama Tuhan, 3 bulan dia sempat studi di sekolah STT di 3 Batu Malang. Tapi ketika dia mulai kuliah pada 3 bulan tersebut, datanglah beberapa polisi menangkap dia dan memenjarakan dia dengan alasan penistaan agama. Ketika dia dipenjarakan, kemudian dia diperhadapkan di pengadilan, kemudian ditanya, mana pembela? Kan harus ada pembela. Dia bilang silakan taruh kursi di situ. Nanti pembela saya akan duduk. Hanya kursi ditaruh di sampingnya. Kemudian hakimnya bilang, hadirkan pembela. Apa kata Yusuf Roni? Pendeta Yusuf Roni, pembela saya sudah duduk. Kamu gak lihat ya? Mana? Tidak ada. Apa katanya? Sudah duduk. Kamu percaya dia, kalau kamu bisa lihat dia, katanya begitu. Hakimnya bingung juga. Akhirnya udah pengadilan berjalan. Apa yang dikatakan lalu? Apa yang ditanyakan kepada dia? Kenapa kamu percaya masuk Kristen? Apa jawabnya? Karena saya tahu di dalam Kristus itu ada jalan tol yang saya harus pasti menuju pada surga. Tapi di luar Kristus itu kembali pada usaha saya. Dan saya percaya usaha saya tidak akan membawa saya masuk ke surga. Tapi apa yang terjadi? Selesai dia jawab seperti itu, dimasukkan kembali ke penjara dan dia di strom. Tiap pagi strom, tiap malam strom, tiap pagi strom. Dan tujuan supaya penyangkal.
Ini kesaksian beliau saya dengar langsung karena waktu beliau memimpin seminar pelajaran Islamologi di Japan Antek Mission yang dibuat di Nishinomiya. Saya mewakili GI3 untuk menghadiri, dan kami bersama dengan selesai acara itu saya bersama dengan Pak Yusuf Rolon bersama dengan istrinya, kami sempat jalan-jalan ke Namba. Walaupun di sana kami kesasar di sana karena saya orang Aichi, nuntun orang untuk jalan di Osaka, mana saya tahu. Nah, akhirnya saya lihat kesaksian langsung bagaimana beliau. Tapi saudaraku, ketika dia di Strom berulang-ulang kali, sebenarnya beliau punya satu penyakit yang tidak bisa hilang, yaitu penyakit rematik. Tapi ketika di Strom ulang-ulang kali, dia tidak apa-apa. Ternyata rematik itu hilang karena Strom di Strom itu. Akhirnya dia bilang, puji Tuhan. Kenapa? Ternyata Tuhan kasih obat yang lain, yaitu strong kalau sakit rematik. Tapi itu bukan berarti kalau yang ada sakit rematik sini pulang ambil listrik strong. Itu cara Tuhan sendiri. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia ambil keputusan. Sampai saat ini dia setia. Bahkan dia boleh sungguh lagi menyerahkan hidup. Walaupun secara manusia ada beberapa pengajaran yang saya tidak setuju dengan beliau. Tetapi secara iman dan keputusan, beliau punya iman dan keputusan hidup meninggal. Nah, saudara, saya mau tanya, ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, pertanyaan saya, sampai Abraham meninggal, kira-kira Abraham kembali lagi ke Ur Kasdim apa tidak? Kalau saudara baca, kembali lagi ke Ur Kasdim apa tidak? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena yang dijanjikan tanah buat Abraham dan ditunjukkan tanah untuk dia pergi ke sana, bukan tanah Ur Kasdim, tapi tanah Kanaan. Artinya bahwa ketika Abraham mengambil keputusan untuk meninggalkan hal itu, dia tidak lagi kembali untuk mengenakannya kembali dan tinggal di sana. Tapi dia melupakan semuanya, memulai satu kehidupan yang baru dan berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan di mana Tuhan tuntun dia, di sana dia boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak orang berkata, Pak, aku sudah melupakan itu, aku sudah meninggalkan itu, aku tidak lagi terikat dengan opo-opo itu, aku tidak lagi terikat dengan masa lalu saya. Tapi kadang-kadang, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi pergumulan, kadang kita mulai bilang begini, loh dulu, kalau saya nggak tinggalkan semua yang saya pegang dulu, maka saya tidak seperti ini. Saya tidak menderita seperti ini, maka kita lagi kembali kepada kehidupan Ur Kasdim yang lama. Tidak pernah ada di sini, tapi di tempat lain itu ada. Saudara tahu, tahun 1998 dan 1999, itu perang Dayak dan Madura. Itu saya ada di kampus STT Ati Anjungan, dan perang itu terjadi di sekitar itu. Yang ikut berperang itu adalah beberapa jemaat yang sudah kami layani, melepaskan diri daripada okultisme atau kehidupan jimat dan lain sebagainya. Dan mereka dilepaskan dari semuanya itu. Mereka menjadi hamba jemaat yang luar biasa. Tapi ketika sentimen suku itu terjadi, dalam kebiasaan orang Dayak, ada namanya cawan merah. Cawan merah itu kalau dalam pertikaian, kemudian cawan merah itu keluar. Dan dijalankan di dalam tiap-tiap tempat. Semua orang muda, sampai dengan orang tua yang masih bisa berperang, harus keluar. Ikut perang itu. Kalau tidak, menurut kepercayaan mereka, desa itu akan ditunggangbalikan oleh tua yang dianggap sebagai pemimpin daerah tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka keluar. Keluar bagaimana caranya? Pita merah harus diikat pada kepala mereka. Dan saudaraku, banyak sekali, tidak hanya orang Madura yang meninggal, tapi banyak sekali orang Dayak yang meninggal. Termasuk beberapa jemaat yang kami sudah layani. Nah, setelah masalah itu selesai, kami datang lagi ke kampung itu. Dan akhirnya mereka bilang begini, Pak Pendeta, kami tidak mau lagi dilayani oleh Pak Pendeta. Kami tidak lagi mau dilayani dari STT atau Sekolah Tinggi Teologi. Kenapa? Kalau kami tidak, saudara-saudara kami tidak melepaskan jimat-jimat mereka, tidak melepaskan kepercayaan mereka, tidak mungkin mereka mati. Karena kalau dia pegang jimat itu, ditembak sekalipun, itu peloknya tidak akan masuk. Akhirnya mereka bilang apa? Kami mau kembali kepada kehidupan kami yang lama. Saudaraku, kadang-kadang kita sudah mengambil keputusan meninggal. Tapi kalau masalah datang, kadang-kadang kita mengambil kembali itu menjadi kekuatan buat kita. Tapi kita melihat Abraham, ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Ur Kasdim, dia tidak lagi kembali ke Ur Kasdim. Karena dia tahu itu masa lalu dia. Amin itu.
Maka mari kalau kita sudah ambil keputusan untuk meninggalkan segala sesuatu dan mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Ketika masalah datang, jangan lagi kembali. Jangan seperti orang Israel 40 tahun. Masalah datang, mereka minta sama Tuhan, tapi sebelum minta sama Tuhan, mereka bilang, kenapa kami harus dibawa ke padang gurun ini? Bukankah di Mesir itu banyak sekali kuali-kuali yang isi penuh dengan daging? Biarlah kami kembali ke sana, kami makan daging, dan biarlah kami juga matilah di dalam tempayan-tempayan daging itu. Kenapa kami harus dibawa ke sini? Setiap kali kekurangan masalah datang, terjadi sepersungut-sungut seperti itu. Tapi Tuhan tetap setia memelihara. Maka mari kita bersungguh lagi melihat, sekali kita mengambil keputusan untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, mari sungguh-sungguh kita meninggalkan itu. Amin itu. Yang kedua, yang kita lihat di sini, tidak hanya ujian untuk mengambil keputusan, tidak lagi bergantung kepada kenyamanan yang ada di Ur Kasdim, tidak lagi bergantung kepada penyembahan berhala, tidak lagi bergantung kepada sanak saudara yang ada di sana. Tapi hal yang kedua, yang kita bisa lihat di sini, mari kita boleh sungguh lagi melihat ayat yang kedua dan ayat yang pertama, bagian akhir. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri apa? Yang akan kutunjukkan kepadamu. Hal yang kedua, bukti kebersandaran Abraham, tidak hanya dia meninggalkan kenyamanan hidup dan berjalan dalam kebergantungan pada Tuhan, tapi hal yang kedua adalah Tuhan membawa dia keluar daripada Ur Kasdim dan pergi ke satu tempat yang tidak dia tahu. Betul ya? Yang tidak dia tahu. Karena di sini dia akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Tuhan bilang akan kutunjukkan kepadamu, secara rasional dia berpikir, Tuhan yang mana yang nuntut saya ini? Kok Tuhan ini kok nggak tahu tempat mana yang dia bawa saya? Wah, saya harus kaji ulang, betulkah ini Tuhan yang saya percayai? Pertanyaan saya, Abraham mengatakan demikian? No. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia pergi, walaupun dia tidak tahu. Itu sama dengan kita. Coba kita mau berangkat dari Indonesia, kemudian kita pesan tiket. Tolong siapkan satu tiket buat saya. Kemudian, tolong ditulis. Tolong tulis tiket itu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemudian orang yang tanya, kamu mau apa? Mau kemana? Pokoknya kasih tiket saja. Loh, kok tidak ada isinya? Pokoknya kasih tiket saya saja. Ke tempat mana? Ke tempat yang Tuhanku akan tuntut buat saya. Tuhan akan tunjukkan buat saya. Orang bilang apa? Kemudian, tapi di sini kita melihat definisi iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1 apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang apa? Tidak kita lihat. Bagi iman tidak lihat pun itu bukti. Amin itu ya. Kenapa itu bukti? Kenapa Abraham berjalan? Karena Abraham utamanya fokusnya bukan tempat, tapi fokusnya adalah siapa yang memanggil dia keluar daripada tempat itu. Kepastian dia bukan pada tempat, tapi kepastian dia kepada pengenalan dia akan Allah yang memimpin dia, memerintahkan dia keluar daripada tempat itu. Maka saudaraku, saya berikan contoh. Tiba-tiba ada orang datang dan bilang sama saya, Pak Pendeta, ayo ikut saya, naik mobil ikut saya. Saya tanya mau kemana? Naik saja, nanti sampai juga. Kira-kira saya mau naik apa enggak? Saya dulu mikir ini, nanti siapa ini? Betul toh? Siapa tahu masalah-masalah di Indonesia terjadi di Jepang sama saya. Betul toh? Tapi saudara saya bayangkan, tiba-tiba saya pulang dari pelayanan. Contohnya kemarin saya ke Kyoto, saya pulang dari pelayanan. Kemudian akhirnya saya minta istri, contohnya menjemput saya di stasiun. Ketika dia menjemput saya suruh duduk di samping, kemudian saya nyetir. Ternyata arah jalan saya tidak ke rumah. Kemudian istri saya tanya, Papa mau kemana? Percaya saja. Papa mau kemana? Percaya saja. Kenapa? Aku ini suami. Betul tak? Pasti istri saya bilang, Pak, tidak seperti itu sih. Pak, mau kemana sih? Pokoknya, kalau suami tidak kasih tahu istri, berarti ada sesuatu yang surprise, betul? Yang dia mau bikin bagi istri. Istri pasti akan turun. Tidak mungkin dia loncat turun, dia buka pintu dan dia loncat turun. Betul ya? Nah, kalau dia percaya, dia
suaminya. Dan dia tahu biasanya kalau suami tidak bilang itu surprise. Mungkin dia lupa hari ini adalah hari pernikahannya, betul ya? Tapi suami ingat, akhirnya suami sedang mempersiapkan satu tempat yang di mana? Tempat yang syahdu. Betul dong? Maka di sini bukan masalah tempatnya, tapi masalah siapa yang memerintahkan kita dan siapakah yang membawa kita, betul? Maka di sini bukan berarti ini sesuatu yang irasional, bukan. Tapi ini suprarasional, karena dia mengenal Allah dan dia tahu Allah yang memerintah dia adalah Allah yang maha baik adanya. Dan di tangan Allah yang maha baik itu tidak ada penerancangan kecelakaan bagi dia. Maka dengan demikian, ketika Tuhan bilang keluar ke tempat yang akan kutunjukkan padamu, dia tidak pernah mencurigai kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah ragu dengan kebaikan Tuhan. Dia jalan saja. Karena persekutuan keintiman dia dengan Tuhan membawa dia semakin mengenal siapa dia dengan Tuhan. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat bahwa Abraham berani keluar karena dia kenal Tuhan dan dia bersandar sama Tuhan. Di Jepang ini ada satu kebiasaan bagi anak-anak adalah begini, diajarkan. Kalau kamu tidak kenal orang itu ngajak kamu pun tidak boleh kau pergi. Betul ya? Kamu tidak boleh ikut. Maka kalau anak-anak itu kalau ke tempat sekolah mereka, Shogako atau TK, Hokyuen atau Yochien dan lain sebagainya, bacinya mereka atau namanya mereka itu harus dibalik. Tidak boleh dia pakai namanya kelihatan oleh orang lain. Kenapa? Karena takut namanya ketahuan, kemudian orang itu berpikir, oh ini saya saudara papamu, kamu kan namanya contohnya Ansel kan? Iya. Nah ketika namanya disebut bisa saja, oh kalau begitu dia kenal sama papa saya, jadi ikut saja. Jadi itu ditutup. Nah, dan tidak boleh mengikuti orang yang tidak dia kenal. Artinya apa? Bukan masalah tempatnya, tapi siapa yang membawa kita. Siapa yang memerintahkan kita. Siapa yang memberikan otoritas bagi kita. Kalau Allah yang kita kenal, Allah yang punya rancangan-rancangan kebaikan, maka saya percaya kita tidak perlu curiga sama dia. Itu buktinya kita bersandar sama dia. Jadi walaupun Abraham tidak tahu kemana, tapi dia tahu satu hal, dia kenal Tuhan yang dia percayai itu. Maka Tuhan tidak akan pernah menyediakan tempat yang tidak baik baginya. Mari kita boleh sungguh lagi percaya untuk bersandar pada dia. Hal yang ketiga, yang terakhir yang kita boleh sungguh lagi lihat di sini. Kita boleh sungguh lagi menemukan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Hal yang ketiga yang kita lihat di sini adalah bukti kebersandaran Abraham kepada Tuhan. Dia tetap memegang janji Tuhan. Janji Tuhan di sini apa? Aku akan memberkati engkau. Selanjutnya apa? Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi tidak stop di situ. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak kaum atau banyak bangsa. Ini menjadi janji. Tapi mari kita coba perhatikan janji ini. Bagaimana aku bisa membuat engkau menjadi bangsa yang besar? Itu bicara tentang keturunan. Bangsa di sana dalam bahasa Ibrani pakai kata goim. Goim itu berbicara tentang dari satu yang tunggal akan melahirkan bangsa-bangsa yang jamak. Artinya menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi pertanyaannya adalah begini, bagaimana dia bisa memiliki keturunan yang banyak, tapi dari istrinya Sarah saja tidak ada anak, kan? Betul ya? Bagaimana dia bisa menjadi bangsa yang besar? Anak kandungnya daripada istri sahnya saja tidak ada. Tapi di sini kita melihat Abraham terus berjalan, walaupun satu kali kalau saudara dan saya lihat Kejadian pasal 15, dia sempat ragu sama Tuhan. Tapi Tuhan meneguhkan kembali dengan tanda perjanjiannya. Maka di sana dia boleh sungguh lagi diteguhkan untuk berjalan. Saya mau katakan, kalau Abraham jadi ragu dan akhirnya dia menolak panggilan Tuhan dan dia tidak mau lagi jalan dengan Tuhan, saudara dan saya tidak akan pernah mendapatkan berkat Abraham. Saudara dan saya ada sampai saat ini karena kita mendapatkan berkat Abraham. Siapa? Yesus Kristus lah yang keturunan Abraham. Tanah perjanjian. Nah, saudaraku, ini juga konteks yang sering kali salah dimengerti. Ada seorang pendeta yang mengatakan begini, jemaat yang hadir saat ini, jangan sekali-kali mengutuk bangsa Israel yang ada di Israel sana. Karena kalau saudara mengutuk bangsa Israel yang ada di Israel sana, saudara akan dikutuk. Betulkah pernyataan itu? Saya rindukan jemaat kita tidak boleh menjadi jemaat yang buka mulut dan menerima apa saja. Harus berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Apakah betul pernyataan itu? Saya mau katakan tidak. Mengapa tidak? Karena walaupun bangsa Israel yang ada di Israel sana, mereka adalah umat keturunan, umat perjanjian. Tapi mari kita melihat, ada satu pernyataan Allah yang tegas bagi mereka. Kalau engkau tidak taat kepadaku, dari tanda perjanjian ini akan memuntahkan engkau, dan perjanjian itu akan dialihkan kepada orang lain. Dan saudara tuh, kalau saudara dan saya perhatikan 1 Petrus 2 ayat 9, istilah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dalam Keluaran kalimat ini dipakai untuk bangsa Israel. Tapi dalam perjanjian baru, setelah Yesus naik ke surga, dan Rasul Petrus sendiri kembali mendefinisikan umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, itu bukan lagi bangsa Israel secara negara, tetapi itu berbicara tentang gereja, yaitu bicara tentang orang yang mewarisi iman Abraham. Bukan keturunan biologis Abraham, tapi orang yang mewarisi iman Abraham. Dan siapa itu yang mewarisi iman Abraham? Yaitu saudara dan saya. Kita adalah Israel rohani. Maka di sini kita melihat, bicara tentang masalah mengutuk atau memberkati, itu bukan lagi bicara tentang negara. Kenapa? Kalau saudara dan saya perhatikan kisah para rasul pasal yang ke-9, di sana, di depan pintu Damsyik, seorang yang bernama Rasul Paulus itu jatuh dari kudanya karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, Tuhan bilang apa? Hai Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Apa jawab Saul? Siapakah engkau? Apa jawab Tuhan? Akulah yang kau aniaya itu. Pertanyaan saya, Saul menganiaya siapa? Menganiaya Tuhan? No, dia menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Artinya apa? Orang Kristen adalah kepunyaan Tuhan. Maka kalau orang menganiaya orang Kristen, dia sedang menganiaya Tuhan. Maka saya mau katakan hari ini, berkat itu bukan ada lagi pada orang Israel di negara sana, tapi berkat itu sudah ada pada kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Tuhan. Maka percaya atau tidak, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka mengapa kita harus bersandar pada Tuhan? Karena dia Allah, dia Tuhan. Tapi tidak hanya itu, dia Allah yang setia dengan janjinya kepada umatnya. Maka mari, dalam hidup kita boleh membangun mesbah hidup kita dengan Tuhan. Karena salah satu ciri khas Abraham, kalau saudara dan saya baca dalam ayat 2 dan ayat 8, dia membangun mesbah. Di mana dia tinggal, dia membangun mesbah. Di mana dia tinggal, dia membangun mesbah. Mari dalam hidup kita boleh membangun mesbah bagi Tuhan. Tubuh kita dalam mesbah di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan keintiman kita boleh membuktikan bahwa kita bersandar dan bergantung pada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita untuk boleh terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita sudah mengambil keputusan meninggalkan masa lalu. Kita mau mengarahkan hidup kita sama Tuhan. Tapi yang kedua, kita tidak pernah curiga tentang kebaikan Tuhan. Karena dia Allah adanya yang setia dengan janjinya. Maka dia akan mewujudkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi ending akhirnya bukan hanya kita diberkati, tapi kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi saya mau tanya, sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang? Kadang-kadang doa kita, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya, berkati saya, berkati saya. Setelah itu kita dapat berkat, kita lupa bahwa sebenarnya berkat itu tujuan untuk kita memberkati orang lain. Nih, saya dengan ibu punya satu prinsip. Kadang berkat yang Tuhan kasih buat kami, itu kami yakin bahwa pasti ada maksud Tuhan di balik pemberian berkat itu. Pasti ada maksud Tuhan di baliknya, yaitu supaya kita bisa menolong orang lain. Maka jangan hanya setiap berkat hanya numpuk buat kita, tapi lihat samping kiri kanan, engkau hadir di sana untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk numpuk buat kita, tapi Tuhan memberkati kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di sorga, hari ini Engkau telah berbicara bagi kami melalui firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kami. Karena lahir sebagai orang Kristen tidak menjamin kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi menjadi orang Kristen harus ada satu keputusan yang kami harus ambil di hadapan Tuhan, yaitu meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib,
Dan di sana kami boleh hidup, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami. Kalau ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kami, dan kadang itu membuat kami goyah dengan janji Tuhan. Hari ini bawa kami kembali kepada Tuhan. Jikalau pergumulan-pergumulan itu membawa kami curiga tentang kebaikan Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, hari ini bawa kami kembali kepada Tuhan untuk menyadari bahwa Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan dalam hidup kami. Tuhan pasti merancang yang terbaik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami berdoa supaya Tuhan berkati kami, tapi kami lupa bahwa setiap berkat pasti tujuannya adalah memberkati orang lain. Kami harus menjadi berkat bagi orang lain. Kalau sampai saat ini kami belum menjadi berkat bagi orang lain, bagi pelayananmu, bagi setiap tetangga kiri kanan kami yang membutuhkan pertolongan, hari ini Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan boleh bukakan kepekaan kami untuk boleh kembali peka dengan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya, kami hadir di dalam dunia ini bukan mengerjakan agenda hidup kami, tapi kami hadir dalam dunia ini untuk boleh mengerjakan agenda Tuhan. Karena kami percaya tujuan kami dicipta hanya memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Kau patrikan dalam hidup kami semua jemaat Tuhan. Dan biarlah kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang Tuhan boleh karuniakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bagi mereka yang telah Tuhan tambahkan 1 tahun dalam kehidupan mereka dalam bulan September dan juga dalam bulan Oktober ini. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh sungguh lagi memberkati. Engkau boleh